Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal, haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Peranan Islam dalam perkembangan iptek salah satunya ditunjukkan dengan adanya fenomena alam. Di dunia ini, banyak fenomena yang terbilang aneh dan unik yang sebagian dari kita mungkin belum mengetahuinya. Beberapa fenomena alam yang aneh mungkin akan terlihat menakjubkan karena sangat jarang ditemukan. Peristiwa alam terbentuk dengan cara aturan dan karakteristik yang mengherankan sekaligus mengagumkan. Fenomena alam yang terjadi alami dapat membangkitkan rasa heran, indah, sekaligus takjub dan mengingatkan kita untuk lebih mengenal tentang alam dunia. Contohnya adalah berpisahnya dua aliran laut yang terjadi di Selat Gibraltar. Fenomena dua aliran laut yang tidak pernah bercampur di Selat Gibraltar, selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol, dimungkinkan merupakan salah satu efek dari adanya tegangan permukaan zat cair. Fenomena tidak bercampurnya dua aliran ini merupakan bukti kebenaran Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19. مرج البحرين يلتقيان, yang artinya Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Jika dijelaskan secara ilmiah, arus Selat Gibraltar memang sangat besar di bagian bawahnya. Hal ini dikarenakan perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan air atau densitinya. Air laut di Laut Tengah Mediterania memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Pada kenyataannya, ketika air laut dari Laut Tengah menuju Samudra Atlantik, mereka tidak mencampur, seakan ada sekat yang memisahkan kedua jenis air ini. Bahkan, batas antara kedua air dari dua buah laut ini sangat jelas. Air laut dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah, sedangkan air laut dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Inilah keajaiban alam. Tidak hanya itu, yang aneh dari perilaku dari kedua air laut ini, ternyata air laut dari Laut Tengah yang tidak mau bercampur dengan air laut dari Samudra Atlantik ini menyusup di bawah air laut yang berasal dari Samudra Atlantik. Air dari Laut Tengah ini menyusup di bawah air dari Samudra Atlantik di bawah kedalaman 1000 meter dari permukaan Samudra Atlantik. Air laut dari Lautan Atlantik memasuki Laut Mediterania atau Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Suhu air berbeda, kadar garamnya berbeda, kerapatan air atau density airnya pun berbeda. Waktu kedua air itu bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut tidak berubah. Terlihat dengan jelas mana air yang berasal dari Lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari Laut Tengah atau Laut Mediterania. Kalau dipikir secara logika, pasti bercampur. Nyatanya tidak bercampur. Sedangkan, menurut tafsir dalam Al-Jawahir, fi tafsir Al-Quran Al-Karim, Tantowi Jauhari menafsirkan Maraj al-Bahrain, aliran air yang bertemu. Dua air tersebut adalah air laut yang asin dan air laut yang tawar rasanya. Keduanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Tantowi Jauhari, penyebab kedua lautan tersebut tidak saling bercampur satu sama lain dikarenakan adanya pembatas yang bersifat ilahiyah. Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya Al-Tahrir wa Al-Tanwir menguraikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Bahrain adalah Sungai Eufrat di Irak dan Teluk Persia di pantai Basrah serta di lokasi pantai Bahrain.
Kemungkinan lain menurut Ibnu Asyur adalah dua laut yang dikenal ketika wahyu diturunkan, yaitu berlokasi di Laut Merah dan Laut Oman. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menafsirkan Marajal Bahrain sebagai dua air laut yang bertemu dan berdampingan. Karena pada dasarnya memang secara karakteristik air yang berdampingan pasti bercampur. Hanya saja yang pencampuran tersebut dicegah oleh Allah. Air laut seperti itu adalah lautan yang memiliki keistimewaan tersebut yang menurut Ar-Razi disebabkan oleh karakteristik air itu sendiri, yang mana antara air laut satu dengan lainnya tidaklah sama. Karakteristik itu meliputi salinitas atau kadar garam, suhu, massa, densitas, dan sebagainya. Tantowi Jauhari sedikit berbeda dengan Ar-Razi dan Ibnu Asyur dalam memberikan penjelasan Ma'raj al-Bahrain. Ia berpendapat bahwa terdapat keterlibatan sungai terhadap perpisahan arus aliran air laut tersebut. Adanya siklus air juga berperan penting, sebab ketika air laut menguap, maka akan timbul hujan yang mengaliri sungai-sungai. Sedangkan sungai-sungai tersebut mengalirkan air yang bermuara ke laut. Namun, di setiap air kadar garam yang dikandung dan karakteristik air berbeda-beda, sehingga beberapa kali ditemui air yang tidak menyatu. Fenomena air di Selat Madura bisa dijelaskan jika merujuk keterangan Jauhari ini. Di Selat Madura, air laut yang dilihat dari atas jembatan Suramadu tampak seperti terbelah dan dipisah oleh buih ombak. Satu sisi airnya tampak berwarna lebih gelap, sisi lain terlihat lebih terang. Air laut seolah terbelah akibat pertemuan antara air yang kandungan garamnya lebih rendah dengan air yang kandungan garam lebih tinggi. Fenomena halus lain terjadi di Selat Madura. Air laut tampak seperti terbelah, tak bisa menyatu, dan dipisah oleh buih ombak karena perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan airnya. Kejadian ini bisa dilihat dari jembatan Suramadu hingga Sampang Madura. Penjelasan lebih mutakhir mengenai fenomena alam yang termaktub dalam Al-Quran juga bisa ditemukan dalam tafsir Kemenak. Dalam menafsirkan surat Ar-Rahman ayat 19-21, penafsiran Kemenak bercorak tafsir bil ilmi karena mengutip penelitian ilmiah disiplin keilmuan fisika, kimia, dan oseanografi. Dalam tafsir Kemenak, dijelaskan bahwa keterpisahan dua lautan yang berdampingan tersebut memiliki faktor yang kompleks seperti tekanan angin, rotasi bumi, topografi, dasar laut, rapat massa, temperatur suhu udara, perbedaan iklim, dan material lain yang berhubungan. Lautan yang air lautnya tidak saling menyatu ini bisa ditemukan di Selat Gibraltar, selat yang memisahkan Spanyol di benua Eropa dan Maroko di benua Afrika, dan laut di sebelah timur Pulau Jepang. Dalam tafsir Kemenak, penjelasan Al-Bahrain mengandung makna dua lautan yang bertemu seperti di Selat Gibraltar, bahwa dua laut yaitu Samudra Atlantik dan Laut Mediterania memang bertemu namun tidak saling menyatu. Menurut penjelasan Kemenak, di beberapa samudra seperti Pasifik, Atlantik, dan Hindia terdapat arus yang bergerak melawan permukaan laut yang dikenal sebagai Pacific Equatorial Undercurrent atau disebut Cromwell Current. Arus ini bergerak ke timur menentang arus Pacific South Equatorial Current yang bergerak ke barat. Pertentangan aliran arus ini kemudian yang membuat lautan seperti di Selat Gibraltar dan juga Laut Timur Jepang terdapat batasan dan tidak menyatu meskipun saling berdampingan. Terpisahnya dua lautan adalah salah satu dari sekian banyaknya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Segala hal yang dirasa mustahil untuk terjadi dengan kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi. Berbagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini adalah bukti bahwa Allah itu ada, Maha Kuat, Maha Perkasa, dan Sang Pencipta dari apapun yang ada di alam ini. Kita sebagai muslim yang baik perlu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun-rukun iman lainnya karena Allah telah menunjukkan keagungannya lewat berbagai fenomena menakjubkan di dunia ini. Selain itu, sebagai ciptaan, kita harus menerapkan sikap tawadu, tidak bersikap sombong karena pada dasarnya kita hanyalah ciptaan, tidak mempunyai kuasa apapun apabila Sang Khalik tidak mengizinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.